Cek 1, 2, 3, suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke, terima kasih. Baik. Pada malam hari ini, kita akan meneruskan pembahasan tentang, kondisi optimalitas. Nah, kalau dulu di permasalahan, optimasi tanpa kendala, itu ada, kondisi optimalitas untuk, eee, os maksudnya syarat kondisi optimalitas, orde kedua begitu ya. Nah, di permasalahan optimasi dengan kendala pun demikian. Kita hanya bisa meyakini bahwa sebuah titik itu merupakan titik optimum ketika tidak hanya kondisi orde pertama seperti yang sudah kita pelajari kemarin terpenuhi, tapi nanti juga kondisi keduanya terpenuhi. Oke. Nah, sebentar saya buka dulu ya. Oke. Nah, kalau dulu di permasalahan, tanpa kendala, kita mengenal bahwa selain kondisi turunan orde pertamanya sama dengan nol, nanti juga ada kondisi turunan orde keduanya atau matriks Hessian-nya. Nah, di apa namanya, jadi kalau di fungsi dengan satu variabel selain turunan pertama sama dengan nol, turunan keduanya tidak boleh sama dengan nol, begitu ya? Oke. Jadi turunan keduanya harus, supaya jadi titik minimum, turunan keduanya itu harus lebih dari sama dengan nol. Oke. Nah, kalau fungsinya lebih dari satu variabel, maka yang dicek adalah matriks Hessian-nya. Oke. Jadi matriks Hessian-nya itu harus, positif semi definite gitu ya. Oke. Heeh. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa namanya, kondisi KKT orde kedua untuk optimasi dengan kendala. Nah, kita review dulu sebentar. Jadi di, kondisi KKT orde pertama, itu kita kondisinya adalah turunan atau gradien dari fungsi Lagrange sama dengan nol. Ini kondisi orde pertama, oke. Kemudian yang lain kondisinya terkait dengan persyaratan bilangan pengalih Lagrange maupun, apa namanya, eee, ininya ya, apa namanya, variabel pelonggarnya, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke kondisi KKT orde kedua untuk optimasi dengan kendala. Oke. Nah, pertama kita definisikan dulu Hessian fungsi Lagrange. Jadi turunan kedua dari fungsi Lagrange itu nanti bentuknya berupa matriks gitu ya. Karena turunan pertamanya kalau variabelnya lebih dari satu, nanti turunan parsial pertamanya pasti ada lebih dari satu dan membentuk vektor. Nanti masing-masing turunan, parsial orde satu ini diturunkan kembali, dengan variabel desain
dengan himpunan variabel desain yang sama sehingga nanti bentuknya menjadi matriks. Oke. Jadi Hessian fungsi Lagrange L di titik X bintang ini didefinisikan oleh notasinya pakai nabla kuadrat ya. Sama dengan ini adalah Hessian dari fungsi objektif. Oke. Ditambah dengan jumlah J sama dengan 1 sampai P gitu ya. P bintang J ini adalah pengali Lagrange untuk apa namanya, kendala persamaan. Ini nabla kuadrat Hj ditambah jumlah K sama dengan 1 sampai M U bintang K. Oke. U bintang K nabla kuadrat Gj. Oh sorry GK. Ya, jadi seperti ini. Oh, sebentar. Ini L-nya ketinggalan. Oke. Jadi ini definisi Hessian eh, fungsi Lagrange L di titik X bintang. Oke. Nah, kemudian jika terdapat eh, nah, kemudian jika terdapat arah gitu ya yang visible. Oke, memenuhi eh, persamaan berikut di titik X bintang. Nah, persamaannya adalah nabla
H, J. Oh sorry ini mepet. Transpos kali D sama dengan nol. Untuk J sama dengan satu sampai P. Oh, bentar. Ya. Maka nabla IJK G K transpos T sama dengan nol untuk semua kendala pertidaksamaan yang aktif. Oke. Nah, oke. Jadi di titik X bintang itu, oke, kalau ada kita bisa mendefinisikan eh, jadi ini gambarannya kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Ntar saya. Nah, jadi ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Oke, kita punya sebuah kontur dari fungsi objektifnya. Oke. Jadi kalau misalkan begini, apa namanya? Ada sebuah arah yang visible gitu ya. Nah, ini arah D ini dari titik X bintang. Jadi arahnya ini tidak menabrak constraint-nya, maka eh, gradien G, ini garis G-nya, gradien G kali D dot D. Ini perkalian perkalian titik ya ini ya. Perkalian vektor ini sama dengan nol. Artinya apa ini? Ini artinya bahwa gradien dari garis kendala itu tegak lurus gitu ya terhadap arah D ini. Oke, ya, seperti itu. Oke, jadi apa namanya? Ada satu arah gitu ya. Satu garis yang tegak lurus terhadap garis kendalanya. Kurang lebih seperti itu. Ini sepertinya saya revisi penulisannya yang bagus. Maka begini, 2, 3, 4. Lebih enak seperti ini nih. Oke, oke, di bawahnya kita lanjutkan. Nah, jadi kalau ini sebuah puncak gitu ya, maka ada garis yang dia menyinggung ini dan tegak lurus dengan gradiennya. Kurang lebih begitu. Oke. Jika X bintang adalah titik minimum lokal
Maka ya, Ki harus lebih dari nol, di mana gitu ya. Oke, di mana oh Ki ini sama dengan D transpos nabla kuadrat L, sorry, X bintang. Oke, jadi kalau memang titik X bintangnya adalah titik minimum lokal, maka selain selain definisi ini, maka nanti terdapat Ki lebih dari nol, di mana Ki-nya adalah D transpos dikalikan dengan Hessian dari fungsi Lagrange dikalikan dengan D. Tapi ini sebenarnya perkaliannya yang betul itu mulai dari kanan ya, dari D kali ini nanti ini kali ini. Karena ini bentuknya matriks dan matriks semuanya, begitu ya. Oke. Nah, ini Q-nya ini harus lebih dari sama dengan nol. Ini mirip dengan syarat positif definite di sini tadi. Jadi ini sebentar. Nah, ini mirip dengan positif semi definite. Jadi positif semi definite itu kurang lebih eh, apa namanya? Dia lebih dari atau sama dengan nol gitu. Oke, formulasi kondisi cukup orde kedua untuk permasalahan dengan kendala. Oke. Nah, jadi kita akan tuliskan kondisi cukupnya. Satu. Yang pertama adalah jika, nah ini apa namanya vektor titik x ini memenuhi kondisi KKT orde pertama untuk permasalahan optimasi dengan kendala umum. Oke, lalu kemudian nabla kuadrat L adalah Hessian dari fungsi Lagrange.
Oh sebentar, bentar. Ini sebaiknya nabla kuadrat terus bentar. Oh, ini sebaiknya. Nah, saya tulis begini ya. Lebih enak ini jika oke, fungsi Lagrange lalu D adalah arah visible yang merupakan solusi dari persamaan linier. Ah, ini ya, sebentar. Persamaan yang aktif dengan angka bintang lebih dari nol lalu untuk kendala yang tidak aktif ini kurang dari nol persamaan aktif dengan UK sama dengan nol. Oke, dan ini terpenuhi, maka ini dikasih koma ya. Kalau saya kasih koma, maka X ini adalah sebuah titik minimum lokal terisolasi. Oke, catatan terisolasi berarti bahwa tidak ada titik minimum lokal lain di sekitar titik X bintang. Oke. Nah, oke, jadi syaratnya itu ada 1, 2, 3, 4 gitu. Yang nomor 3 ada beberapa yang harus terpenuhi. Oke. Nah, jadi eh, pertama X-nya harus memenuhi X bintangnya harus memenuhi kondisi KKT orde pertama.
Lalu kemudian, desiannya terdefinisi begitu ya. Oke. Nah, kemudian ada D yang ada apa namanya vektor D yang tidak sama dengan nol yang merupakan solusi dari fungsi sistem persamaan linear satu 2 3 ini. Oke. Nah, jadi nanti yang kita lakukan adalah kita harus mengecek apakah D ini ada dari satu dan dua. Lalu kemudian setelah ketemu kita cek menggunakan yang nomor tiga ini kurang dari sama dengan nol. Ya, apakah kurang dari sama dengan nol? Oke. Nah, kalau ini terpenuhi berarti apa? Titik X bintang ini titik terisolasi. Jadi titik terisolasi seperti ini. Jadi dia merupakan titik maksimum atau minimum lokal di mana di sekitarnya sini tidak ada titik eh, apa namanya titik maksimum atau minimum lokal lain. Nah, itu. Oke. Nah, kondisinya bagaimana kalau apa namanya ada titik lain? Ya bisa jadi ini diatasi nanti sebuah garis gitu ya. Oke, jadi ini kondisi perlu. Oh, sorry. Kondisi perlu. Nah, kondisi cukup. Sorry, kondisi perlu ya ini tadi ya. Sorry, salah saya. Ini kondisi perlu, necessary condition. Bentar. Misal ini bukan kondisi cukup tapi kondisi perlu. Oke. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya adalah eh, formulasi kondisi cukup. Oke. Nah, ini persyaratannya sama dengan kondisi perlu gitu ya. Sebentar. Kondisi kondisi cukupnya itu persyaratannya sama. eh, Sebentar, saya agak agak miss ini ya. Sebentar, sebentar. Sebentar. Yang atas ini kondisi perlu sebenarnya. Sorry, ini belum saya tandai. Formulasi. Ini kondisi cukup. Ini lebih dari nol, ya. Sorry. Ini saya pindah. Oke, coba saya ulangi, sorry. Sebentar. Ini kondisi cukup, sorry. Kondisi perlu.
kedua untuk permasalahan dengan kendala. Jika definisikan oleh, nah ini sorry, kemudian lebih dari 0, oke, terdapat yang didefinisikan oleh, sorry, maka oke, ya, sorry. Nah, jadi ini definisi kondisi perlunya. Jadi yang tadi itu kondisi perlu. Terdapat Hessian fungsi Lagrange L di titik X bintang gitu, yang didefinisikan oleh ini. Lalu terdapat D tidak sama dengan 0 di mana eh, apa namanya? H gradien H kali D sama dengan 0, lalu gradien G kali D sama dengan 0 untuk semua pertidaksamaan yang aktif. Lalu terdapat Q lebih dari sama dengan 0 di mana Q-nya sama dengan ini, maka X bintang ini adalah titik minimum lokal. Lalu kondisi cukupnya, nah, itu sebenarnya sama dengan kondisi perlu, gitu ya, hanya saja ada tambahan ini. Nah, jadi gradien G kali D-nya kurang dari sama dengan 0 untuk semua kendala pertidaksamaan yang aktif dengan U bintang K sama dengan 0. Ini yang atas ini mirip. Lalu kemudian, oh sebentar, ini belum ya. Nah ini sama ya, X bintangnya ini sama. Oke, X bintangnya harus memenuhi kondisi KKT orde pertama. Oke. Nah, ini yang terakhir yang sedikit berbeda adalah Q-nya lebih dari 0. Jadi ini mirip dengan kondisi ini, apa namanya, kondisi cukup dan kondisi perlu di sini. Oke, ini positif semi definite. Di sini dia lebih dari sama dengan 0. Di bawah ini positif definite. Positif definite ini dia lebih dari 0 gitu ya. Jadi syaratnya seperti ini. Apa namanya? Jadi syaratnya adalah terdapat Hessiannya. Jadi Hessiannya ini harus ada gitu ya. Lalu terdapat Hessian, X bintangnya memenuhi kondisi orde pertama, lalu terdapat D tidak sama dengan 0 yang merupakan solusi dari ini, dan eh, apa namanya, terdapat Q lebih dari 0 di mana Q-nya adalah D kali Hessian kali DT. Nah, ini. Maka X bintangnya itu adalah titik minimum lokal terisolasi. Kurang lebih seperti itu.
Oke, jadi kuncinya ada di yang paling bawah. Nah, ini kuncinya ada di sini. Oke, ini adalah hasil kali antara D-nya dengan Hessian-nya, lalu dikalikan lagi dengan D. Ya. Oke, oke, ini kondisi perlu dan kondisi cukup untuk apa namanya titik optimum dari permasalahan dengan kendala. Oke, oke, oke. Kok. Yang kedua adalah formulasi strong sufficient condition. Orde kedua untuk permasalahan dengan kendala. Nah, saya belum menemukan terjemahan yang enak. Apa yang dimaksud dengan strong sufficient condition? Ini oke. Nah, eh, ini syaratnya yang lebih ketat ya, kondisi cukup yang lebih ketat, katakanlah begitu ya. Bahasanya strong sufficient condition. Nah, oke. Nah, jika oke, pertama sama ya. Pertama adalah X bintangnya harus memenuhi syarat KKT orde pertama. Oke. Lalu nabla kuadrat L-nya adalah fungsi Lagrange. Oke. Nah, nah ini baru langsung disebut ya di ininya. Jadi,
Nah, oke. Jadi kalau X yang memenuhi kondisi KKT orde pertama, nabla kuadrat L-nya adalah Hessian dari fungsi Lagrange dan Hessiannya ini positif definite, ya, maka X bintangnya adalah sebuah titik minimum yang terisolasi. Nah, syarat ini lebih ketat karena di sini syaratnya Hessiannya harus positif definite ya, mengikuti definisi yang ada di sini. Oke. Nah, yang ini lebih lebih longgar syaratnya karena eh, kita masih bisa mencari fungsi D yang memberikan mencari vektor D yang bisa memberikan Q lebih dari atau lebih dari sama dengan 0. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti mungkin apa namanya penerapan kondisi ini akan kita bahas minggu depan di contoh soal gitu. Saya akan usahakan bahwa contoh soalnya nanti apa namanya merupakan kelanjutan dari contoh soal di pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian nanti materinya akan kita lanjutkan ke metode numerik untuk penyelesaian permasalahan optimasi. Oke, dan kita akan membahas penerapan Excel untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dengan kendala. Oke. Baik, mungkin itu kalau tidak ada pertanyaan kita tutup pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.